So hi, kembali lagi di video unscript saya. Kemarin malam saya belajar mengenai penulisan. Saya belajar mengenai jurnal atau menulis harian, ternyata bisa meningkatkan skill komunikasi saya. Saya belajar dari online, yaitu video di YouTube. Saya belajar untuk menulis setiap hari agar saya bisa berbicara lebih baik lagi, lebih lancar lagi, lebih tidak belibet, dan bisa memilih kata-kata yang tepat. Tetapi bagaimana cara kita menulis, apa yang perlu kita tulis agar kita bisa meningkatkan skill komunikasi saya atau skill komunikasi kita? Hal yang perlu diketahui adalah kita tidak hanya menulis sembarangan, tetapi cobalah untuk memilih topik tertentu dan tulislah dalam satu lembar halaman. Strukturnya bisa berupa opini utama, lalu struktur kedua bisa opini pendukung, dan yang ketiga atau terakhir berupa rangkuman. Jadi, cobalah untuk menulis jurnal setiap hari. Pilihlah satu topik setiap hari. Jadi selama 1 bulan kamu akan menulis 30 topik yang berbeda. Strukturnya mulai dari opini utama, lalu opini pendukung, dan yang terakhir rangkuman. Untuk contoh, saya sudah menulis jurnal semalam. Topiknya adalah konten itu raja. Opini utama saya adalah konten menjadi raja di era digital. Lalu, opini pendukung saya adalah sekarang semua orang dipermudah untuk mengkonsumsi konten. Saat bangun tidur, orang-orang langsung mencari ponsel mereka dan langsung mengkonsumsi konten di sosial media mereka. Konten adalah raja bagi mereka yang membuatnya. Banyak individu atau perusahaan yang berlomba-lomba untuk meningkatkan kesuksesan mereka melalui konten. Di satu sisi, orang yang hanya melihat konten tidak akan bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Seseorang yang membuat kontenlah yang akan mendapatkannya. Dan di era ini, konten terus berkembang dengan cepat, yang membuatnya semakin tak tergeserkan dari posisi puncak. Lalu, rangkumannya adalah seseorang yang menikmati dan membuat konten akan mendapatkan keuntungan maksimal dari seseorang yang hanya melihat konten. Jadi, jika saya atau kamu ingin meningkatkan skill komunikasi, maka cobalah untuk berlatih menulis dan juga berlatih berbicara di depan kamera atau cermin atau media lainnya. Cobalah untuk menuliskan suatu topik tertentu setiap hari selama 30 hari sehingga kamu bisa mengasah skill penulisan kamu, writing kamu, dan juga skill komunikasi kamu. Tulislah dengan struktur opini utama, lalu opini pendukung, dan yang terakhir berupa rangkuman. Seperti yang sudah saya contohkan barusan, konten adalah raja. Konten menjadi raja di era digital, ini adalah opini utama saya. Lalu saya mendukung opini saya, seperti semua orang dipermudah untuk mengkonsumsi konten di era digital ini. Saat bangun tidur, mereka langsung mencari ponsel mereka, membuka sosial media, dan langsung melihat sebuah konten. Di satu sisi, orang yang hanya melihat konten tidak akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Orang yang melihat dan membuat konten yang akan mendapatkannya. Jadi, itu saja latihan saya hari ini. Karena to-do list saya juga cukup banyak hari ini. Saya harus batch konten, bikin konten, upload konten, marketing, belajar, going to the gym, latihan, dan masih banyak lagi. And I'm happy to doing this. I'm falling in love with hustle. Saya jatuh cinta dengan kesibukan
dengan pengejaran impian saya, mimpi-mimpi saya. Meskipun saya belum melihat hasil nyata yang bisa berupa angka atau benda, saya belum mendapatkan hasil tersebut. Tetapi di satu sisi saya sudah merasakan hasilnya. Saya merasakan lebih percaya diri. Saya merasa senang karena bisa membagikan value atau manfaat bagi orang-orang lain di setiap konten yang saya buat. Dan itulah yang penting. Saya tidak fokus kepada angka yang saya dapat, berapa views yang saya dapat, berapa likes, berapa komentar, berapa save, berapa share, atau berapa revenue yang saya dapatkan. Saya tidak fokus kepada angka tersebut. Tetapi saya fokus kepada seberapa besar manfaat dan seberapa sering manfaat yang bisa saya bagikan kepada orang lain melalui konten saya. Saya fokus pada hal tersebut dan percayalah, niat ini atau fokus ke hal ini memberikan lebih banyak fun atau kenikmatan, hati menjadi lebih tenang, dan juga jika tidak bisa jadi rupiah, minimal jadi amal jariah. Jadi, thank you for watching. See you on next video.